Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Supandi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam B3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104183014. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Lembing Jaya, tepatnya di kelas 10 dengan materi Riya dan Sum'ah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Oktober 2025. Demikian, terima kasih. Silakan berdiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, maka kabarnya kita berdoa sebelum ada marah kepercayaan masing-masing. Berawal. Berdoa selesai. Apa kabarnya semuanya? Baik ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak cek dulu ya kehadiran siswa. Dan alhamdulillah hari ini kita hadir semua. Masih semangat ya? Sebelumnya Bapak mau bertanya, kegiatan kemarin belajar kita akan membahas tentang materi iman ya, cabang-cabang iman ya di bab 2. Masih ingat ya? Dan hari ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul tentang Riya dan Sum'ah. Sebelum belajar masuk ke sekolah ini, sampai apa tuh yang dilakukan sebelum berangkat sekolah? Menyiapkan perlengkapan atau peralatan sekolah, sarapan pagi ya. Kira-kira nih, apa nanti harapan kita sebelum materi kita bahas secara bersama-sama ya? Harapannya mendapatkan ilmu, menambah pengetahuan. Oke, sebelumnya kita menyanyi lagu. Silakan anak-anak berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo kasih sebiar berkorban untukmu. Pancasila dasar ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Tepuk tangan dulu ya biar lebih semangat. Ice breaking, tidak capek ya, tidak ngantuk ya, biar lebih oke lagi. Tepuk semangat. Nah, ding ding ding, ding ding ding, ding ding ding, Nah, oke, selanjutnya kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu yang berkaitan dengan sifat Riya dan Sum'ah. Oke, siapa yang tahu tuh apa pengertian dari sifat Riya? Sebelum kita mengkaji lebih dalam lagi, sifat Riya adalah sifat seseorang yang apabila akan melakukan perbuatan baik tapi punya niat, punya tujuan supaya apa? Supaya mendapatkan pujian dan
apa? Pujian dan sanjungan kepada orang lain. Jadi dia itu yang namanya ria itu diawali dari niat yang tidak baik. Ya, niatnya itu bukan ibadah semata-mata karena Allah, tapi punya tujuan tertentu. Contoh, melakukan ibadah sholat 5 waktu itu supaya apa? Supaya niat dari awal itu sudah ada tuh. Saya mau melaksanakan sholat ini supaya dilihat gurunya, supaya dilihat dengan kawan-kawan, nanti biar saya mendapatkan apa itu sanjungan pujian, wah itu anak soleh. Nah, harapan-harapannya seperti itu adalah tipuan, itu muslihat daripada sifat yang tercela, supaya apa? Tidak mendapatkan ridho ataupun terputus tuh, bisa terhalang amalnya karena kita sudah punya rencana. Jadi amal itu bukan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan riya. Awal sebelum dilakukannya dan akhirnya itu mendapat tujuan, sudah ada rencana. Nah, berbeda dengan sum'ah. Oke, sebelum saya jelaskan apa itu pengertian dari sum'ah. Oke, silakan Mbak. Ya. Sum'ah yaitu memberikan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Oke. Paham yang lain? Kasih tepuk tangan dulu. Tujuan pembelajaran hari ini kita bisa lihat di sini ya, melalui kegiatan menyimak video atau PowerPoint peserta didik dapat menguraikan contoh-contoh riya dan sum'ah. Nanti ada tampilan video, silakan nanti dianalisis ya. Terus melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis cara-cara dan menghindari perilaku riya dan sum'ah. Oke, paham? Paham ya? Oke, ini ada tampilan video, silakan disimak ya. Assalamualaikum. Ya Mas, ada rezeki buat buka puasa. Nih, coba ini. Ya, cepet Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya seneng banget. Jelas dong, Pi. Lu mau tau nggak? Gua hari ini dong. Oh, gimana tuh, lu lihat nggak? Pahala gua itu pasti banyak banget. Ini yang saya tahu ya Pak, kalau berbuat baik itu kita nggak boleh mendengar Pak. Sini aja Pak. Kok saya lihat grafik pahala Bapak jadi gimana Pak? Itu menurut kalangan saya nih Pak. So tahu lu. Oke, apa setelah kalian melihat video tersebut, apa yang kalian rasakan? Sombong, pamer. Oke, boleh. Sombong, Pak, pamer, pengen mendapatkan apa? Pujian dari orang lain. Bukan amal perbuatan yang punya nilai sifat riya. Oke, kasih tepuk tangan. Dari video tadi itu, apakah itu menurut kalian sudah benar sesuai dengan syariat Islam? Belum ya, tidak ya. Materi kita termasuk penyakit hati yang sangat berbahaya. Silakan disimak, dipahami. Dalil tentang riya dan sum'ah ini yang tercantum dalam Quran surat Al-Maun ya, ayat 4 sampai 6. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, dari penjelasan Quran surat Al-Maun ini kita ambil hikmah dari ayat yang keempat sampai 6. Fawailul lil musallin ya, alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un.
maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, kalau kita berbicara sholat itu padahal inti dari semua ibadah. Ya, ibadah itu pangkalnya adalah sholat. Nah, di sini dibahas tuh, yaitu orang-orang yang sholat dari sholat, orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Ayat ini menjelaskan ketika kita sholat saja sudah punya tujuan riya, maka sholatnya bisa rusak atau batal. Apalagi amal-amal yang lain. Nih hadis riwayat Muslim nih. Ini yang dalil ya, mengaitkan dengan dalil. Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat pada rupa kalian dan harta kalian, tetapi dia melihat pada hati dan amal perbuatan kalian. Ini hadis menjadi pengingat bahwa yang dinilai oleh Allah SWT adalah ketulusan hati kita. Jadi kita harus membiasakan sering-sering introspeksi diri sebelum mengerjakan sesuatu. Cara praktis menghindari riya dan sum'ah. Pertama, kita harus menata hati atau niat, ya, meluruskan niat nih. Kalau kita pas terjebak di hati yang tidak baik, maka kita harus kembalikan hatinya. Kadang-kadang ada kan yang seperti itu, ya enggak? Saya tuh mau bersedekah dengan nenek-nenek itu. Kita di samping-sampingnya itu banyak orang. Nah, pas di tempat ramai, kita mau sedekah itu tersirat dalam hati kita. Wah, ini kalau dilihat orang malah lebih keren nih saya. Kan saya sedekah. Nah, biar supaya dilihat orang kan. Nah, itu rusak tuh namanya hatinya. Sudah, kita kembalikan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Menjadi bagian 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ya, oke. Nah, ini ada LKPD, silakan untuk didiskusikan, dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai sepakat kelompok, silakan untuk salah satu siswa dari kalian untuk menyampaikan hasil presentasinya. Kelompok ya, dikerjakan secara bersama-sama ya. Siap? Siap. Silakan. Untuk langkah-langkah diskusi, yang pertama sampean semuanya kelompok itu mengidentifikasi masalah yang ada di narasi tersebut. Terus menganalisis dampaknya, ya, dari narasi itu dianalisis tuh dampaknya, dampak positif atau negatif. Terus yang ketiga, solusi, bagaimana cara menyelesaikan masalah atau narasi yang sudah diceritakan di situ. Terus apa ada kaitannya dengan dalil Al-Quran ya. Oke, selanjutnya silakan didiskusikan. Nanti kita kasih waktu berapa menit untuk menyampaikan diskusi hasil yang kalian dapatkan. Kalau ada kesulitan, ada masalah, silakan disampaikan, tanyakan. Mana kesimpulannya? Ini dalilnya ada? Sudah dapat dasar dalil. Boleh, nanti ini disampaikan ya. Disampaikan hasil presentasi sampai. Bagaimana yang sini sudah lengkap? Sudah ada? Ya, Pak, ini termasuk ria nggak sih? Karena dia menurut ujian. Iya. Termasuk ria, Pak. Nah, bareng-bareng ya, diselesaikan dulu. Maju 1 atau 2 anak diselesaikan. Di mana ini? Kelompok 4. Nah, gimana hasilnya? Boleh tuh di sini tulis dulu. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Madel Maula dari perwakilan kelompok 4 akan membaca pula dan diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, identifikasi masalah.
ada perilaku riya dan sum'ah yang dilakukan oleh Fatimah, yaitu perilaku riya. Fatimah mengunggah Berikan foto tanggapan, dirinya sedang mengaji dengan tampilan yang rapi dan menarik di medsos. Tujuannya agar orang lain melihat dan memujinya. Oke, terima kasih, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjelaskan hasil diskusi kami. 1. Gunakan Pak Ali termasuk Ria, karena Pak Ali kegiatannya diikuti media lokal dan memasang sepatu besar dengan maunya. Perilaku tersebut mencerminkan ingin mendapatkan pujian. Ya. 2. Kelompok kedua ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan studi kasus di atas, adakah indikasi perilaku ria atau sum'ah yang dilakukan Fatimah? Jawabannya, Fatimah mengunggah foto dirinya sedang mengaji dengan tampilan yang sangat rapi dan menarik di media sosial. Lalu menulis dengan caption Jumat berkah. Jangan lupa mengaji ya. Hal ini menunjukkan bahwa Fatimah ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Perasaan senang dan bangga setelah mendapatkan pujian juga menghasilkan adanya ria. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja dampak negatif yang bisa timbul dari perilaku Fatimah tersebut? Ya. 1. Dalil ayat Al-Quran atau hadis yang relevan dengan kasus ini dan jelasan hadisnya. Ya. Salah satu dalil yang relevan adalah surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilang sedekahmu dengan menyebutnya dengan menyakiti perasaan sebagaimana seperti orang yang menafkahkan hartanya karena dia kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kaitannya, ayat ini menjelaskan bahwa amalan yang dilakukan dengan ria akan sia-sia. Luar biasa ya. Masya Allah, luar biasa, semangat sekali ya, penjelasannya sangat jelas, konkret. Oke, berikutnya kelompok terakhir nih untuk melanjutkan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentasikan kelompok 3 dengan pertanyaan, bagaimana cara yang lebih baik bagi Pak Ali untuk beramal agar niatnya tetap ikhlas dan tidak mengurangi pahala amalnya. Ubah niat, jaga lisan dan hati dari publisitas. Cari dan tuliskan satu dalil ayat Al-Quran atau hadis yang menegaskan pentingnya keikhlasan dan beramal. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Saya tepuk tangan dari kelompok. Di sini saya akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3 bahwa sifat ria dan sifat itu merupakan sifat tercela dan menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat ria dan sum'ah bisa muncul pada diri seorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Ya, oke, kasih tepuk tangan, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu kepada seluruh kelompok yang sudah memberikan presentasi atau diskusinya. Oke, kasih tangan dulu. Apa itu pengertian dari sifat ria dan sum'ah? Secara bahasa kan memang ria itu memiliki niat tujuan yang sudah disiapkan sebelum melakukan amal perbuatan. Sum'ah itu sendiri hasilnya sampai itu tidak menyangka, awal-awalnya kalian merasa itu baik-baik saja, ternyata setelah melakukan perbuatan atau perilaku itu kalian memiliki
sikap sum'ah tadi ada kuis nih. Sikap berfoya-foya merupakan tindakan yang oke, betul betul. Oke, beribadah untuk mendapatkan pujian. Kan, kelompok. Ah, di mana? Ayo. Ayo yakin cepet. Mana? Ya, klik. Nah, Papu fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Hal yang saya siapkan, yang Bapak siapkan untuk dijawab. Ya, kasih nama dan identitasnya. Silakan dikumpulkan kalau refleksi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Silakan. Bagaimana perasaan saya setelah kembali Adam? Sangat senang. Apa yang berhasil dengan baik, berhasil memahami konsep ria dan mu'ah dengan sangat baik, dan paham bagaimana mengatasi atau menghindari ria dan mu'ah. Apa yang tidak benar dengan baik, jangan fokus pada bagian dalil dan pertengahan. Apa yang harus saya ubah lebih baik, meningkatkan fokus. Oke, anakku tadi sudah memberikan refleksi apa yang kalian rasakan untuk pembelajaran pada hari ini. Berikutnya kesimpulan. Kesimpulan materi yang kita pelajari tadi adalah sangat erat kaitannya dengan perbuatan atau perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau kita bertemu dengan sifat yang menunjukkan sifat ria dan sum'ah, agar cepat-cepat kita hindari ya, cepat-cepat kita buang jauh-jauh dan kembali kepada sesuai dengan ajaran agama Islam. Tanamkan sikap ikhlas, tanamkan sikap untuk percaya diri. Kita itu selalu dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman yang akan datang kita akan membahas materi tentang asuransi bank dan koperasi ya, koperasi syariah yang sesuai dengan syarat Islam untuk perekonomian umat Islam dan bisnis yang bermaslahah. Mungkin itu saja materi yang dapat kita selesaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, Allahumma amin. Silakan kepada siswa, kita materi sudah selesai. Untuk menutup kegiatan ini secara bersama-sama atau sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan naiknya kita berdoa dulu dengan doa kifaratul majlis. Berdoa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.